Tapi ayo belajar terus. Belajar itu nggak boleh putus asa terus. Karena ketika belajar, mudah-mudahan ketika kita belum sampainya pun mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makom kita ini makom belajar, naik turun seperti ombak. Imannya ayo terus. Tapi kalau berhenti ya bongkar. Kemudian Mi'raj tadi, Mi'rajnya sampai. Sebetulnya tuh bukan kelas kita ini sebetulnya. Ngaji syahadat sebetulnya nih kalau belak-belakan nih Abi Jawa yang pantas tuh. Iya. Ya coba. Mi'raj bahasa Arab. Kalau bahasa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini mana yang disampaikannya? Hati kita melihat ma'rifat. Ihsan, di situ ihsan itu bisa ditutup. Salah satu tolak ukur kita dalam ibadah melihat ya Allah itu ketika dalam sholat. Setidaknya yakinlah ketika dalam sholat kita dilihat oleh Allah. Wis tingkatan itu aja untung mudah. Apa kalau bisa mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Kemudian munajat. Munajat itu nah ini sudah tingkat ma'rifatullah. Syahadat artinya nanti ke sana. Harusnya sholatnya orang syahadaten tuh. Ini yang dikhawatirkan ya model potongan kayak gini terus menerus. Ya, tapi jangan putus asa. Kita nanti terus belajar dan belajar dan belajar. Makanya setelah ikrar kita ini nanti dikasih tunjina. Ayo 40 hari 40 malam duha tahajud jangan tinggal. Itu adalah upaya kita agar pelan-pelan syahadat itu nempel ke dalam hati kita. Tidak di dalam mulut saja, tetapi dalam hati kita akan terus dipenuhi dengan cahaya Allah. Karena kalau sudah munajat ini adalah sudah penuh dengan cahaya Allah. Kemudian tadi artinya tidak goyang, tidak berubah. Kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan. Tetapi kita ini nggak bohong, gitu. Nggak bohong. Kira-kira begitu. Karena kalau terlalu dalam nanti salah paham yang ditakutkan. Kalau berbicara ini karena bagus sekali pertanyaan yang pertama ini tentang syahadat loro. Sekilas seperti itu, secara lahir tadi ada dalil-dalilnya, secara keinginan Syekhuna terhadap kita ini seperti apa harusnya dalam ngaji syahadat, tujuannya seperti apa, ya tadi beristiqomah dengan membaca 2 kalimat syahadat ini agar kita semakin dekat dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zakatnya Rasulullah, hajinya Rasulullah. Tujuannya itu tidak ada lagi. Semakin dekat. Karena manusia ini terus berdasarkan usahanya, berdasarkan permintaannya, doanya. Karena Allah akan menuruti prasangka hambanya. Kalau kita terus berkeyakinan menuju Allah, maka Allah akan kasih jalan, terus akan dikasih jalan semakin mendekat. Yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada lain yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling sempurna. Tidak ada yang melebihi beliau di alam dunia ini. Para aulia ini dalam rangka seperti
nanti mengajarkan kepada umat agar meningkatkan kualitas ibadahnya. Kemudian bercerita nah nanti terlalu lebar lagi. Yang kedua tadi zaman berzaman Fatimah kawin. Ini tentang keluarga Rasulullah SAW, tentang dzurriyyah Rasulullah SAW, tentang keutamaan Siti Fatimah, tentang peristiwa perkawinan Rasulullah, perkawinan Sayyidina Ali dengan Sayyidatul Fatimah Zahra Al-Batul. Ini nanti di Dakhairul Uqba fi Manaqib Dzabil Qurba juga ada, kitab Al-Khamis juga ada, beberapa kitab membahas tentang ini. Artinya Sayyidatul Fatimah sebelum dikawinkan di dunia, di alam nasut ini, sudah dinikahkan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Sayyidina Ali itu di sebuah tempat namanya Mala'ul Ula. Mala'ul Ula itu adalah sebuah tempat alam di mana masyarakatnya adalah masyarakat para arwahnya para anbiya, para mursalin, para aulia. Di situ masyarakatnya. Maka ketika ada ayat bahwa para orang-orang yang mati di jalan Allah itu hakikatnya tidak mati, tapi berada dalam sisi Allah. Bal ahya'un inda rabbihim. Nah itu salah satu definisinya para ulama. Al-Ghazali memaknai bahwa itu namanya Mala'ul Ula. Salah satu tempat di antara tempat-tempatnya itu namanya Mala'ul Ula. Nah, zaman berzaman Fatimah kawin ini berarti peristiwa ketika itu salah satu mas kawin dari yang diminta oleh Sayyidatul Fatimah adalah melalui anak cucunya nanti bisa menjadi jalan syafaat kepada umat Rasulullah yang masih melakukan maksiat. Ini permintaan yang luar biasa susahnya. Umat Rasulullah yang masih ada maksiatnya pengen disyafaati melalui jalan permintaan Siti Fatimah ketika minta mas kawin pernikahannya itu. Dalam sebuah riwayat mungkin dari sisi beberapa madhab yang lain selain Syafi'iyah itu ada yang diceritakan, bahkan di situ ada selendang yang dilahirkan oleh dari Mala'ul Ula. Sehingga ketika Sayyidatul Fatimah meninggal wafat itu meminta nanti selendangnya dibarengkan supaya nanti menjadi saksi di akhirat nanti. Makanya kemuliaan dari putra keturunan dari Fatimah ini, Sayyidatul Fatimah ini tidak bisa dibandingkan dengan keturunan manapun. Nanti ceritanya, wah itu sih karena Habib Ali-nya Habib, bukan itu. Pertanyaannya ke sana masalahnya. Dan itu oleh Syekhuna Habib Umar Sayyidina Mukarram diabadikan, diingatkan kepada kita. Maka kita pun diistiqomahkan agar apa? Maulana ya sami' du'aana bihormat Nabi Muhammad, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Syekhuna Mukarram. Syekhuna Mukarram ini bagi kita Habib Umar. Bagi yang lain, Habib-Habib yang lain boleh. Silakan saja. Semua keturunan Rasulullah yang betul-betul mencapai wusul ilallah, itulah Syekhuna Mukarram. Nah kita yang dekat aja yang gampang. Yang kita berikrar itu dengan tarikahnya Syekhuna Mukarram Habib Umar. Nah itu jalannya jelas. Ke Habib lain ada yang jelas, boleh, semua boleh. Bahkan seluruh keturunan Fatimah Az-Zahra itu mempunyai thariqah namanya thariqah Alawiyyin. Dari ayahnya yang pasti bersambung sanadnya menuju Rasulullah SAW. Maka kita diharuskan mencintai. Nah, tadi Abi Zahwa sudah sebutkan. Ya, berharap tulus Habib Zahwa. Semoga kehadiran para habaib ini, ada Habib Salim bin Umar bin Jindan, ada Habib Malik Wasyaiban. Ya, semoga tempat ini akhirnya menjadi barokah sebagai saksi nanti Siti Fatimah yang akan menyaksikan. Ketika seseorang didatangi, berjumpa, ya, kemudian bergaul
dengan keluarga suci Rasulullah dari keturunan Fatimah, maka itu menjadi sebuah keistimewaan yang tidak sembarang orang dapatkan. Luar biasa. Jadi beruntunglah anda ini kenal dengan para habaib. Mudah nggak? Nggak mudah. Karena kenal dengan habaib harus dengan hati, bukan dengan akal. Tidak bisa dengan selera. Yang alim-alimnya aja, ya bisa nggak mencintai habaib, mencintai syarifah semata-mata karena mencintai Rasulullah SAW. Belajar. Orang Asy'ariyah harus seperti itu. Dan itulah yang kita wirid setiap selesai sholat, selesai tawasul, selesai marhabanan, baca maulid. Kita harus tadi zaman berzaman Fatimah kami. Tuh. Artinya bahwa kita ini wajib mencintai keturunan Rasulullah SAW dan dilarang membencinya. Sekaligus mohon maaf bagi yang laki-laki, jangan sekali-kali mengawini syarifah. Nanti ada hukum kafaah namanya. Ya. Jadi ini sudah masyhur. Tetapi ini juga akan nanti bertolak belakang bagi para pendengki, karena dari zaman dulunya yang menolak keutamaan keturunan Rasulullah ya banyak, dari dulu juga ada. Jadi nanti dari dulu memang sudah ada begini tuh. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan sebuah tuntunan yang menganjurkan, yang menekankan, bahkan mewajibkan mencintai Nabi, keluarga suci Nabi dan seluruh dzurriyyahnya, itrohnya dengan ketulusan hati. Wajib belajar itu. Inti dari ngaji syahadat salah satunya adalah mahabbah terhadap Rasulullah dan keluarga Rasulullah SAW. Jadi mau ngaji syahadat, murid Abah Umar beli senang Habib Syarifah, bohong. Karena tadi tuntunannya dibaca zaman berzaman Fatimah kawin. Ini inti pangkalnya kenapa kita kenal habaib, kenal syarifah, kenapa mereka dimuliakan dan sebagainya. Panjang ceritanya. Dan ini dimulai dari sejak zaman Nabi Ibrahim dulu. Syajaratun nubuwah. Nanti terus sampai dengan nanti akhir zaman. Kemudian jadi apa yang sebetulnya sebagian sudah dijawab ya. Mahalul qiyam, berdiri. Tadi pertanyaan siapa? Ya. Apa maksud dari mahalul qiyam? Ini banyak kalau nggak salah ada juga di sini nih mahalul qiyam itu. Beberapa dalil tentang mahalul qiyam. Umum, sebetulnya ini sangat umum dan di kita pun ada. Dan hampir seluruh aswajah ketika baca maulid, ketika mulai bersolawat kepada Nabi, ya Sallallahu ala Muhammad, pasti akan berdiri untuk menghormati Rasulullah. Bahkan para ulama-ulama terdahulu tidak akan diam duduk ketika ada seorang sayyid atau syarifah lewat. Dia akan berdiri. Dalam satu riwayat pernah Imam Ahmad bin Hambal itu berkali-kali berdiri lagi duduk lagi, berdiri lagi duduk lagi. Kenapa ya Imam Ahmad? Karena ada salah satu keturunan Rasulullah itu masuk dalam majelisnya, anak kecil. Tapi karena menghormati, bukan menghormati anak kecilnya, menghormati Rasulullahnya. Makanya dia berdiri lagi. Itulah banyak dalil-dalil tentang mahalul qiyam. Kemudian tadi setelah ikrar tadi ada tunjina. Sampai polnya apa? Kayaknya nggak sampai pol. Di antaranya satu, setelah ikrar syahadat kita harus tadi ijazah tunjina, duha tahajud 40 hari 40 malam. Tunjina itu nanti ditentukan berapa jumlahnya.
ditentukan jumlahnya oleh mursyid. Misalnya si fulan 79, itu harus dibaca 79 kali, dimulai misalnya lahirnya hari Senin, dimulai hari Senin 79 kali. Setelah itu nanti dibaca malamnya, itu dibaca 79 kali. Dan itu sangat tergantung dari mursyid penentuannya. Kemudian kalau misalkan dulu awalnya lumayan berat, 79 kali dibaca selama 40 hari, itu 79 hari, 79 kali, tidak boleh berkurang. Kemudian setiap fardunya, setelah sholat fardu dibaca ekornya, buntutnya, berarti 9 kali. Kalau 77 nanti 70 kali, 7 kali. Kalau misalnya 92 nanti 2 kali. Itu setiap fardu, nggak boleh selama seumur hidup tinggal itu baca tunjina yang buntutnya. Tapi latihan 40 hari dulu. Nah, kalau sekarang lebih ringan. Ketika ada yang ijazah sekarang tunjina itu dibaca hanya waktu mulainya saja. Mulainya saja 79 kali, setelah itu bacanya kesananya cuma 9 kali saja ada. Tapi wallahu alam, terserah, itu bukan hak saya, saya tidak mau mencampur itu, hanya bercerita. Kalau dulu orang-orang yang sudah tua itu berat, 79 nya sampai 40 hari dibaca terus. Nah, kemudian yang 9 kalinya setiap sholat fardu, selesai sholat fardu secara khusus membaca sholawat tunjina itu 9 kali, tidak boleh putus seumur hidup. Artinya selalu harus bersholawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu duha tahajud, tadi sudah diterangkan. Kalau tahajudnya bacanya ya Fatah, ya Kafi, ya Mubin, ya Kafi, ya Mubini 44 kali. Sujud terakhir itu misalnya mau 100 rakaat, berarti 50 kali salam. Salam yang ke-50 itu nanti membaca, sujud akhirnya membaca ya Kafi, ya Mubin, ya Kafi, ya Mubini. Ada nggak di sini yang 50 kali salaman kalau tahajud? Hah? Imam Syafi'i itu ratusan tuh. Nah kitanya kayaknya model potongannya kita ini 4 salaman aja udah, aduh berat ya. Tapi Syekhuna sebetulnya ada dalam nadam kalau nggak salah itu setidaknya 4 kali salaman, setidaknya, baik duha ataupun tahajud. Jadi 8 rakaat paling enggak. Syukur-syukur tadi 200 rakaat, 100 kali salaman kalau kuat. Karena apa? Penting nggak doa tahajud? Luar biasa. Salah satu ciri orang bertobat adalah dia tidak tinggal tahajud. Kalau kita ngomong tobat, tetapi tahajudnya jarang-jarang, bohong tobatnya. Model potongan kita gimana? Tamasul nih tadi ada. Tamasul itu katanya pasrah awak pula. Jangan jauh-jauh pasrah awak pula ini. Ya, ini kan ada sanang perkara, tobat. Ya, tobat. Tobat ini ciri orang bertaubat, nggak tinggal tahajud. Kifayatul Atqiyah dibaca, silahkan. Dan beberapa kitab lain mengatakan hal yang sama. Kita tasawuf semuanya. Tahajud, duha ini sangat penting. Nah, Syekhuna ada latihan untuk supaya memulainya tidak berat, agar beristiqomah tahajud dan duha ini dengan 40 hari tidak boleh batal sama sekali. Semalam, 2 malam, 3 malam, 4 malam, 5 malam, 6 malam, 10 malam, 11-nya kosong, nggak tahajud dia. Maka berikutnya dihitungnya satu lagi, satu terus. Harus 40 malam tidak boleh batal, 40 hari tidak boleh batal tahajud dan duha. Dengan bacaan tadi secara khusus
Kemudian setelah ikor tahajud, itu modal itu bacaannya ya Fatah, ya Razak, ya Rahman, ya Rahim, ya Kafi, ya Mubin, ya Kafi, ya Mughni. Ya Fatah, ya Razak, ya Rahman, ya Rahim itu dibaca ketika siang sampai dengan asar. Ketika kesananya maghrib kesana itu ya Kafi, ya Mubin, ya Kafi, ya Mughni. Dari asar ke maghrib orang dulu bacanya ya Fatah, ya Razak, ya Rahman, ya Rahim, ya Kafi, ya Mubin, ya Kafi, ya Mughni, double. Tapi sekarang wallahu a'lam, terserah mursyid. Kemudian setelah itu apa? Karcis, inna fatahna laka fatham mubina. Ya, itu nanti ditentukan berapa modal dulu, modal ya Fatah, ya Razak. Itu ditentukan oleh mursyid juga jumlahnya, mau minta berapa? 1 miliar? Bukan 1 miliar uang, tapi 1 miliar bacaan. Nggak lepas ya Fatah, ya Razak, ya Rahman, ya Rahim, ya Kafi, ya Mubin, ya Kafi, ya Mughni. Seumur hidup kita jangan sampai itu melepas itu. Kemudian setelah itu dalilnya ada nggak? Banyak, sebetulnya banyak. Para ulama ahli tasawuf menentukan hal-hal seperti itu banyak. Kemudian nanti ada juga setelah itu karcis itu baca inna fatahna laka fatham mubina. Jadi karcis itu hanya istilah, tapi isinya sih bacaan. Inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian dia berpuasa 3 hari. Kemudian Kamisnya itu datang ke mursyid, kamu karcisnya sudah berhasil atau belum itu nanti mursyid yang tahu. Jadi Selasa, Rebo, Kamis itu puasa. Kamis itu ketemu dengan mursyidnya. Dan diteruskan, berarti belum beres. Terus. Jangan bosan, ayo terus. Setelah itu mungkin itu yang secara umum sampai karcis. Kemudian ada puji dina. Setiap hari itu membaca satu zikir. Biasa latihan itu misalnya Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah. Dan ya Hayyu Qayyum ya Latif Kafi Mughni. Kemudian la haula wala quwata illa billah, baca sholawat. Kemudian subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Dan setelah itu ada lagi nggak? Ada, masih ada ayat kursi. Ayat kursi itu dibaca 13.007 kali. Ayat kursi 13.007 kali. Ada di nadomannya, saya catat 131 halamannya. Ini nadom nih. Zaman akhir pikir ira keributan, ya rejege ajak kongsi diranja setan. Ya rejege ayat kursi ya macane 13.000 punjul pitu hitungane. Lekas Rebo kudu pol dina Selasa, saban waktu pitu-pitu kudu kersa. Ngeraje kuping mata cungur lan jangkeme, kira-kira hati suci barang harame. Ini kalau kira-kira beginilah bahasa Indonesianya. Kita ini hidup di zaman akhir, banyak sekali yang namanya maksiat dan lain sebagainya. Salah satu pagar agar kita tidak tenggelam dalam dunia yang batal adalah kita beristiqomah, berijazah, meminta ijazah kepada guru agar membaca ayat kursi. Jumlahnya 13.007 kali, dimulai dari hari Rabu, nanti harus selesai hari Selasa, 1 minggu berarti 7 hari. 13.000 dibagi 7, 13.007 dibagi 7,
Sedikit ini sedikit. Nanti kalau 17, kalau ya hadi nanti ada 17.800 sekian. Jadi belum pol, nanti ada inna fatahna ribuan lagi. Nanti robun 6.666 ya nur. Jadi kita ini belum apa-apa, baru ikrar wis petang-tang peteng-teng belum. Jauh. Iya baru ikrar kunjina aja kadang-kadang mau sorban jubah sudah nyalain orang lain. Ngapain? Jadi ngaji syahadat ini masih belum apa-apa aja nih. Kita ini belum apa-apa. Ya. Baru yang rutinitas kita nih. Sholat, pakai jubah sorban, tawasulan, bulanan, mingguan, ya. Kalau yang agak rajin, sholat tawasul fajar, duha tahajudnya enggak ketinggal. Ya itu tadi. Yang model mas kawin ribu-ribuannya udah belum. Dengan puasanya. Dan amal-amal yang kecil-kecil seperti misalnya mau mandi, la tudrikul absor wal tudrikul absor wa latiful khabir. Ada lagi yang ditukar. Banyak doa-doa kita yang dari Syekhuna itu yang sekarang ini mulai pelan-pelan luntur. Pelan-pelan luntur. Kenapa? Kita tadi baru duha tahajud ijazah modal karcis sudah terlalu keduluan petang-peteng, nggak disuruh begitu tuh. Orang ngaji syahadat justru bagaimana kita semakin tunduk. Karena kita ini merasa bahwa kita ini belum benar. Karena kita itu harus tujuannya nggak ada lain, bukan urusan manusia. Tujuannya usul ilallah. Tujuannya agar kita itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita ini menjadi insan kamil, setidaknya santri kamil. Jadi santri kamil. Nah, untuk itu modalnya ya nanti kita ini harus nurut. Kemudian banyak ngaji, banyak diskusi, ngobrol kayak gini nih. Jadi pertanyaan sebenarnya ini berat-berat. Kemudian, nah ini yang menjadi ujian syahadat adalah sholawat. Nah ini, saya ini sebetulnya paling malas bahas sholawat, wa ala ali sama wasalim, ya kan? Kenapa? Karena ini harus muncul dari awalnya dulu tadi. Kita niat ngaji syahadat itu niat apa? Niat apa coba? Kita ikut syahadat niatnya apa? Apa bisnisnya biar lancar? Salah alamat. Apakah supaya alim luar biasa banyak ilmunya? Salah alamat. Kita mengikuti tarekatnya Habib Umar ini adalah apa? Pengen cari selamat dunia akhirat selamat. Tujuannya adalah untuk mencari selamat. Nah, tadi kemudian apa? Jalan yang paling bisa kita tempuh ya tadi dengan secara syariatnya adalah mengikuti tadi. Ada baiat, stempel, baiat, kemudian tunjina, duha tahajud, terus modal karcis. Itu adalah metode yang lahiriah. Tapi pada dasarnya nanti ada aurat juga yang mulai aurat kebatiniah. Seperti kita juga dalam aurat anti salib tadi nanti aurat tarekat satariyah. Baca la ilaha illallah 100 kali. Allahnya 100, Allahu 100 kali. Nah, nanti itu ada. La ilaha illallah. Itu metode itunya kan ada nanti. Karena nanti nafsu ini dibagi. Nah, kalimat-kalimat itu untuk menekankan di mana nih? Kita ini belum apa-apa kita ini. Nah, kadang-kadang sudah melebar tukaran sholawat. Raksi ini kata orang para habaib.
salimnya udah buru-buru digapai belum? Aurat ati salim luiwani wulu-wulu kabeh muni Allah ya unine manut rasul kelakuane udah belum? Kita santri Aba Umar yang sejati, bulu-bulunya pori-pori kita itu berzikir kepada Allah. Jadi bukan petendang, bukan. Bagaimana kita berusaha menjalani kehidupan dunia dengan batin kita selalu bersambung dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ini ditelanyakan, maka kita kupas secara itu saudara, secara singkat. Malu sebetulnya kalau bahas sholawat ini sebetulnya agak-agak malu juga. Karena semua sholawat baik kok. Nggak ada sholawat yang buruk. Tahu keutamaan sholawat salah satunya? Ketika seseorang membaca sholawat kepada Rasulullah, maka Allah akan ciptakan satu malaikat yang malaikat itu ya mendoakan agar manusia yang bersolawat itu diampuni oleh Allah. Tanqihul qaul kalau nggak salah. Si Abu Hasan As-Sadili pernah bertanya kepada Rasulullah di antaranya itu. Kemudian itu sholawat dalam keadaan kita bersolawat dalam keadaan hudur atau dalam keadaan ya santai. Masa hati kita ini nggak khusyuk, nggak betul-betul itu. Ternyata yang seperti itu sholawatnya orang yang asal mengucapkan sholawat. Tetapi ketika seseorang yang membaca sholawat dengan hati hidup menuju Allah dan mengharap syafaat Rasulullah, maka hanya Allah yang tahu balasannya. Malaikat tidak mampu menjawab apa balasannya bagi seorang yang membaca sholawat kepada Rasulullah dalam keadaan hatinya mengingat Allah hudur. Nah kemudian kita pertentangan gitu kadang-kadang. Allah pantas tidak? Nggak pantas sebetulnya. Sholawat itu macam-macam sholawat nih. Dan gak ada satu pun sholawat yang jelek. Ingat catatan nih, nggak ada satu sholawat pun yang jelek. Karena semua ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, maka tadi itu, apalagi dalam keadaan hudur hatinya, hadir menuju Allah, mengharap ridho Allah, mengharap syafaat Rasulullah, maka nggak ada, malaikat tidak tahu itu balasannya seperti apa. Karena tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Itulah hebatnya Rasulullah. Itulah makanya kita istiqomah lah baca syahadat, baca sholawat. Allah bersyahadat, Allah bersolawat. Ketika kita bersolawat, kita itu mengikuti kegiatan Allah, af'alullah. Kita itu mengikuti ibak kepada asyhadu alla ilallah, Allah bersyahadat, bersolawat, Allah bersolawat. Kurang apalagi tuntunan ini? Lah kita masih bahas ini bagaimana katanya sholawat. Innalillahi. Kalau saya mengatakan ini sebuah musibah ketika kita habis waktunya untuk berdiskusi dengan membahas masalah. Tapi oke. Sejarah. Ini kan bertanya sejarah. Jadi begini. Kita ngaji syahadat adalah tujuannya adalah untuk mencari selamat dunia akhirat selamat. Kita menggunakan metodenya namanya tarikah. Kenapa dikatakan tarikah? Karena ada baiat, karena ada ijazah tunjinya, karena ada ijazah modal, karena ada ijazah karcis, ada ijazah
ayat kursi, ada ijazah ya hadi, ada ijazah Rabbun Razakun dan seterusnya. Banyak ijazah yang tidak bisa sekarang PDW kita baca tanpa atas izin mursyid. Bahkan kalau saya pribadi tawasul di satu tempat nggak dapat izin dari yang mursyid, saya nggak berani mengimami tawasul. Kalau ikut boleh, saya siap. Tapi kalau ngimami nanti dulu. Karena apa? Saya melihat ini ada yang punya kalau bab ini nih. Jadi ketika yang punya mau ngasih bacaan apapun, setidaknya tidak mengingkari Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan dengan syariat, sami'na wa ta'na, selesai. Kalau saya pribadi, apalagi suruh baca solawat suruh disambung dengan wa ala ali. Nah, sekarang begini, cara berpikir saya praktis. Ketika Syekhuna Habib Umar adalah muassis Thariqah Syahadat Sholawat, saya katakan Thariqah Syahadat Sholawat berdasarkan deklarasi Syekhuna sendiri. Di halaman dunia ada tentang Thariqah Syahadat Sholawat. Itu (189). Jadi asik. Sila yang dengerin bisa ngerokok, yang ngomong nggak ngerokok ya. Sambil lah. Nah, biar enggak parsial, saya bacakan agak lama, nggak apa-apa ya. Nadomnya, wong kafir kabeh digiring-giring marani jahanam golong-golong pada muring. Tekaning jahanam lawange terus dibuka, malaikat kang jaga lawang nakoni bika. Apa sira ora ketekanan ning putusan ingkang bisa nerangaken dawuh Al-Qur'an. Kafir jawab ning malaikat kang nakoni, inggih wonten nanging kula beli nglakoni. Ya saiki siksane Allah tampanana, ayu manjing enak blenak rasakna. Kanjeng Nabi mriksa neraka terang katon, ni neraka sing akeh iku wong wadon. Waktu dunya ora syahadat, ora salat, lan wong wadon kang ora open ning aurat. Ingkang sangat tarekat guru maring Allah. Ini sudah berbicara tarekat sini. Ingkang sangat tarekat guru maring Allah, wajib ngelakoni perintah guru saking Allah. Tarekat guru yang dimaksud, kalau penafsiran saya pribadi, ingkang sang itu adalah tobat, qanaah, zuhud, tawakal yang ada dalam Sulalimul Fudol atau di Kifayatul Atqiyah. Itu adalah ulama-ulama tasawuf merangkum 9 jalan agar manusia bisa makrifat kepada Allah. Kemudian wajib melakoni perintah guru saking Allah. Dilakukan pengucape awak ira sosaduta yaya karjunira. Nah ini syahadat sholat tunjina nih di sini. Pertanyaan tadi tuh di nadomnya. Jadi sebenarnya kalau orang syahadat kan pada baca nadoman, dialog ini sudah selesai karena sudah ada semuanya di nadom. Kemudian sholat 5 waktu sedina sewengi, terima kasih badan Allah kang maringi. Syukuran, artinya sholat itu salah satu bersyukur kepada Allah terhadap jasmania.
nikmat jasmania. Mata syahadat kang telu aja keliwat duha tahajud tunjina dari syarat. Jadi kalau duha tahajud tunjina orang syahadat itu syaratnya orang syahadat kan harus duha tahajud, nggak tinggal tunjina. Kalau misalnya ngaku orang syahadat duha tahajud tunjinanya enggak, bobat, bohong. Macaya kafi ya fatah nuli karcis nganggo jubah lawan putih ingkang percis. Iki terang tarekat syahadat sholawat dadalan derajat dhuwur syarif hidayah. Nah ini disebut tarekat syahadat sholawat. Karena kita yang dibaiatkan, yang diikrarkan itu adalah baca 2 kalimat syahadat disambung dengan sholawat. Nah ini sudah ruhe sholat ananenem kang percaya khusuhudur faham haibah rojahaya. Tegese khusu kudu anteng ati kulane kudur iku ora pokot eling pangerane dan seterusnya. Nih artinya kita berarti mengikuti syahadatain ini adalah polanya adalah pola tasawuf amaliyah. Tasawuf amaliyah berarti ada mursyidnya. Beda dengan tasawuf akhlakiyah. Tasawuf akhlakiyah biasa dipegang oleh para anabiyin, tidak memakai baiat. Pemimpinnya adalah yang teralim dan seterusnya. Dan itu dari sambung menyambung dari aba wa aba wa aba terus sampai dengan Rasulullah. Kalau kita, karena Habib Umar selain memegang tarekat alawiyah karena beliau sendiri adalah keturunan Rasulullah, juga tadi memegang beberapa tarekat-tarekat yang beliau dapatkan ketika masa perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, baik dari ilmu akidah, fikih, dan tasawuf. Kemudian beliau mengkonsep satu ajaran atau satu tuntunan yang termaktub dalam nadom yang secara tertulis. Kemudian beberapa aturan-aturan tentang guru nantinya. Dan dalam nadom sebetulnya ada semua. Bagaimana kita harus nurut terhadap yang ngajari kita al-murabbi ini. Nah, konsep tarekat inilah kemudian ketika ada penerus dari mursyid, Habib Umar wasiat mau diapa-apain sulit. Karena memang banyak saksinya bahwa setelah saya Ismail berarti anaknya. Kemudian nanti membahas masalah sholawat. Ketika zaman Abah Ismail itulah kemudian Abah Ismail agar latihan menyambung sholawat ketika di wirid utama. Wirid utama itu wirid setelah sholat, wirid utama. Jadi setelah sholat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya kan? Nah, masa Abah Umar itu betul itu. Itu kalau nggak salah namanya sholawatnya malaikat Jibril. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ketika berat, secara pemikiran saya, ya pantas kalau Syekhuna langsung seperti itu. Maka ketika Abah Ismail dilanjut sekarang nih diteruskan kepada keluarga Rasulullah. Karena potongan kita ini karakternya sudah menurun. Karat emas nambah naik nambah menurun. Zaman Syekhuna nambah nurun. Murid Syekhuna dulu baca Inna Fatahna itu diperlihatkan karomahnya. Mohon maaf, banyak kalau cerita-cerita karomah Syekhuna sangat luar biasa. Sehingga karena Syekhuna orang yang sangat bodoh datang kepada Habib Umar dengan yakin itu diperlihatkan banyak sekali karomahnya. Ketika ada yang hasud kemudian membenci padahal dia seorang ulama, kemudian menanyakan dalil tentang syahadat,
ini orang boro-boro ngaji, tetapi ketika dia yakin dengan Syekhuna, bertawasul kepada Syekhuna, dia bisa menjawabnya dengan tertib tartil. Bahkan si penanya yang hasud ini agak melongo. Dia belajar tafsir dari mana? Dia belajar ilmu dari mana? Ilmu agama dari mana? Kalau ketika dia sadar, waladokelin, bahasa waladolin juga. Tetapi ketika ada dialog, itu si yang bacaan biarnya waladokelin itu menjadi fasih. Menjadi fasih. Bahkan bisa menyebutkan kitab dasarnya Ihya Ulumuddin nggak tanggung-tanggung. Halaman sekian. Sehingga akhirnya nggak bisa jawab. Dan yang ledek malah nggak bisa jawab. Boro-boro ngerti kitab Riyadhus Shalihin kan, baca kitab Safina aja enggak. Tetapi ketika kamu pakai jubah sorban, kenapa? Kola. Nah itu dulu tuh banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, sehingga memang kualitas murid Syekhuna dengan kita ini memang beda. Tapi tadi tuh kata Abi Jawa, jangan putus asa. Asal kitanya betul-betul masih yakin, masih mau, masih nurut, akan lebih mulia daripada mereka. Kalau mereka sih langsung tahu. Ada yang sakit, dokter sudah nggak ada yang bisa merawat. Tapi tujuan dia itu dari rumahnya pengen ke Panguragan, di tengah perjalanan jatuh. Jatuh naik sepeda ini jatuh, ada batu, jatuhnya di batu. Jadi kepalanya ini bocor, mandi darah, dibawa ke Mandri, ke rumah sakit. Kata rumah sakit, wah udah terlambatnya. Akhirnya dibawa, tetap dia memaksakan diri ke Panguragan. Habib Umar di jembatan sudah nyambut. Begitu dia datang, ini orang yang jatuh tadi diangkat, dijeburin ke balong. Salah satu karomahnya, contoh. Dia ketika di balong langsung dari pingsannya, sadar dari pingsannya, dan dia terus berenang dengan tidak sadar, dari jam 9 pagi sampai jam 9 pagi 24 jam dia tidak mati kehabisan darah, tapi dia terus berenang. Dia dalam keadaan majdum, sudah nggak bisa diomongin. Ketika jam 9 saya kurang ke situ, suruh naik mentas, kemudian sembuh, alhamdulillah, sehat walafiat. Belangnya aja udah nggak ada, sehat walafiat. Ini temennya nanyain, kamu tuh sadar enggak jam 9 sampai jam 9 di kolam itu enggak mentas-mentas? Enggak tahu. Saya kerasanya diajak sama Abah jalan-jalan kemana-mana, bahkan ditunjukkan menyaksikan para wali Nyimas Gondasari sampai dengan, mohon maaf nih, kalau yang percaya mangga, yang enggak juga nggak jadi masalah, diperlihatkan keluarga suci Rasulullah SAW. Itu Siti Khadijah, itu Siti Fatimah, itu begitu. Maka zaman dulu banyak orang yang masuk. Intinya begitulah. Jadi, kualitas dulu itu luar biasa hebat. Nah kalau sekarang kita ini yang model kayak gini, ya. Tapi jangan putus asa terus. Tetapi Syekhuna tidak begitu saja. Tuntunan ini harus terus berjalan. Dan pada suatu ketika di zaman pembekuan, pernah syarat itu diberhentikan oleh pemerintah karena dianggap sesat, karena ada fitnah. Hajinya enggak ke Panguragan, enggak ke Mekah, hajinya ke Panguragan. Sebab apa? Pakai sorban jubah. Belum haji kok pakai sorban jubah, zaman dulu maklum. Dan itu adalah perbuatan PKI zaman itu, komunis yang mengadu domba umat Islam. Kalau zaman sekarang
yang diadu domba sama? Ada juga Habibnya sekarang juga sama. Nah, jadi perbuatan kayak gini dari zaman dulu sudah ada. Nah, akhirnya zaman pembukuan itu pernah sahabat-sahabat Habib Umar ini mau sholat Jumat sedangkan dibekukan nggak boleh. Maka mau pakai jubah sorban, akhirnya dipanggil, kamu pengen saya di penjara, kata Habib Umar, ayo kumpul, akhirnya dikumpulkan di panggung, sholat Jumatlah di panggung, Syekhuna, tapi sembunyi nggak di masjid, sembunyi di panggung, tetap sholat, selesai sholat kemudian ngomong, nanti pada saatnya nanti baca sholawatnya diteruskan ya, nanti akan diteruskan baca sholawatnya, tidak Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, nanti diteruskan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sudah ada aturan seperti itu, tapi karena Syekhuna bilangnya nanti. Siapa di antara yang menyaksikan? Mbah Ahmad sendiri menyaksikan dan siap disumpah bahwa Syekhuna langsung pernah ngomong seperti itu. Nah, jadi sebetulnya ini bukan barang yang, tapi ini komoditi politik untuk memecah belah internal masyarakat. Nah kemudian Abah Ismail, ayo kita latihan supaya nanti sholawatnya ya model potongan kita ini harus bersholawat juga kepada keluarga Rasulullah, harus mencintai keluarga Rasulullah, diistiqomahkan baca sholawatnya Allahumma sholli. Tadinya ditulis dulu Kiai Abdul Bari yang dipanggil. Abdul Bari, bagus mana sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sama Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kiai Abdul Bari itu salah satu kiai dari Munjul. Kiai dari Munjul, tapi beliau adalah murid Habib Abdullah bin Faqih Darul Hadis Al-Hafidh. Salah satu santrinya Habib Abdullah bin Faqih yang hafal 1 juta hadis beserta sanadnya. Dipanggil, kamu alim, bagus mana nih? Ya bagus Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Memang Kiai Abdul Bari nggak nyangka itu. Akhirnya sekarang diumumin sholawatnya sekarang harus diteruskan. Ditanya Abdul Bari, bisanya lebih bagus ini apa? Karena ini dibawa keluarganya Rasulullah, dan tidak hanya keluarganya, kan Alu Muhammad termasuk kitanya juga lagi didoakan, mendoakan Rasulullah nggak perlu doa kita, akan berbalik ke kita kan, justru keluarga Ahlul Bait Rasulullah nggak butuh sama kita, berbalik ke kita, dan kita juga akan didoakan sama keluarga, para habaib semua akan mendoakan kita berbalik. Pengenkah? Masalahnya itu persoalannya yakin atau tidak. Kalau nggak yakin ya repot. Kalau nggak yakin ya kita terus diskusi. Lana a'maluna lakum a'malukum. Nggak usah berdebat, artinya diskusi silakan, mangga. Kemudian kalau tujuannya dalil, sampai kapan nggak bakal bisa menang dengan sholawat wa ali. Kalau dalil nih ya diadu secara dalil ini sih, kuat mana antara sholawat Allahumma sholli ala Muhammad dengan, kenapa? Karena malaikat Jibril bersolawat kepada Rasulullah. Siapa malaikat Jibril? Kita siapa? Lah kita umat Nabi sendiri yang menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kalau awal itu Allahumma sholli innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israil sampai sekarang ini tetap sedang bersolawat kepada Rasulullah. Sekarang nih tidak bergeser, mereka bersolawat senantiasa kepada Rasulullah. Kita orang yang ragu kan itu, lagi gini aja nggak ingat nih sama sholawat kan gitu. Nah, ketika kita sebagai umatnya
paling tidak nurut sama yang ngajarkan selagi ada dalilnya. Apalagi dalilnya yang menafsir itu sebenarnya Rasulullah sendiri. Bersolawatlah kalian kepadaku, ya, tidak dengan solawat la tusolli alayya solawat al-baqarah, tidak bersolawat dengan solawat yang buntu. Persoalannya Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad termasuk solawat buntu atau tidak? Wallahu a'lam. Tetapi keterangan dari hadis tersebut adalah bersolawat, bagaimana solawat yang berbuntuk itu? Solawat yang hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad saja. Tetapi yang disebut dengan solawat yang diinginkan oleh Rasulullah adalah solawat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dan juga keluarga Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu hadis. Dalilnya ada. Kemudian apa keutamaannya? Ya tadi, dari mulai wiridan kita zaman bersamaan Fatimah Kawin aja arahnya ke sana. Sok apa lagi wiridan apa? Semuanya arahnya mahabbah terhadap Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Sholawatnya disesuaikan lagi, disambung. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kenapa kalimatnya seperti itu pada waktu itu? Waktu itu latihan. Tadinya apa yang dibaca? Udah, kata Abah Ismail, baca salawat Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kepanjangan, udah latihan dulu aja. Latihannya gimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dilatihlah mulai itu jamaah, suruh baca sholawat wa ala ali. Yang sekarang sampai sekarang nih, seluruh sholawatnya tadinya sholawat. Hanya beberapa oknum mulai bisik-bisik, umatnya nggak begitu. Akhirnya latihannya nggak selesai sampai sekarang jadi mujadalah. Mujadalah sholawat. Kapan kita akan meningkatkan mutu dari itu? Allahumma sholli wa sallim sesuai dengan keinginan Syekhuna. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam. Karena yang ini aja, yang latihan aja nggak selesai. Bahkan sampai sudah generasi berikutnya Abah Ahmad tetap masih Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abah juga menginginkan, pengennya sih kalau udah selesai, udah tertib, ayo diberesi lagi, ditingkatkan lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kapan? Kitanya masih ribut sendiri aja. Tuh, itu masalahnya sih. Jadi ini sudah malam, mungkin tidak puas, tidak bisa memuaskan. Kira-kira begitu ya. Kalau tidak memuaskan, kapan-kapan main ke Panguragan atau ke Citemu, ngobrol kita lebih santai dengan Abi Syahwa, rombongan ke sana ngobrol lebih santai. Nanti mungkin juga ada yang bisa lebih mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Jam berapa sekarang? Jam berapa? 9. Berapa? 12. Setengah 12. Ya, jadi kira-kira sudah kejawab sedikit ya. Paling satu tadi pasrah ya. Pasrah ini ya tadi memasrahkan diri kepada tujuan. Pasrah itu hanya kepada Allah. Pasrah awak pula lan seahli-ahli pula sedaya kula niat belajar nglakoni perkara ingkang sangat setunggal belajar taubat, qanaah, zuhud, tawakal. Nah, kalau dalam kifayatul adhiyah bukan tawakal, ta'alamul ilmi dulu. Nggak tahu nih siapa yang akhirnya keputar gitu. Malah tawakal dulu, bukan ta'alamul ilmi dulu. Kalau dari sumber kitabnya sih taubat, qanaah, zuhud, ta'alamul ilmi. Baru qanaah, baru nanti tawakal. Kalau sunnah terus sama hidul awqat. Tapi kita sudah terlanjur 9 perkara itu seperti itu ya nggak jadi masalah. Nah, saya juga lagi mencoba mencari nadomnya seperti apa sebetulnya itu tuh urutannya. Karena kitab
Kifayatul Atqiya itu adalah kitab dari Sayyid Bakri Al-Makki, pengarangnya. Kemudian beliau punya murid Syekh Mahfud At-Turmusi. Kemudian Habib Umar itu belajar kepada Syekh Mahfud At-Turmusi. Jadi makanya jangan heran kita perkara ingkasa sebetulnya nggak jauh-jauh banget secara ilmiah. Memang Habib Umar belajar arahnya ke sana, ke syekhnya itu situ Sayyid Bakri Al-Makki di Mekah. Kira-kira itu dulu. Barangkali ada manfaatnya, mudah-mudahan khususnya bagi saya sendiri. Sekali lagi, tidak niat menggurui, tapi niatnya belajar ngaji bersama-sama. Saya tutup dulu. Tergantung panitia mau terus apa, udah sampai di sini, maka mohon maaf jawabannya sesingkat mungkin kalau bisa. Tawasul mingguan berjamaah cukupkah dilakukan sendiri? Al-jama'atu rahmatun. Abah Ismail sering sekali begitu. Konsep asyhadaten adalah dilakukan bersama-sama dengan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawabnya masing-masing. Hati kita dalam melakukan ibadah itu menghadap Allah. Bagaimana kita caranya mencari sejatinya ibadah kita menuju Allah. Yang paling mendekatkan kita menuju Allah ketika kita tidak uzlah, maka adalah dilakukan dengan cara berjamaah. Kecuali ada hajat uzlah, sedang dalam keadaan mengasingkan diri dalam maksud tertentu. Tetapi sebetulnya Imam Ghazali juga mengatakan berjamaah dalam uzlah, ketika uzlahnya tidak ke satu tempat yang masih wajib Jumat, harus berjamaah. Kecuali dia uzlahnya di suatu tempat yang terpencil, tidak wajib Jumat lagi, maka penekanan jamaahnya tidak ada, munfarid dalam sholatnya dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita tidak dalam keadaan uzlah ataupun uzlah hanya di dalam kamar, bagusnya baik sholat, baik apa ya, bagi kita terutama ini orang-orang model kayak kita, kalau nggak berjamaah mau dapat apanya? Tawasulan nggak berjamaah mau dapat apanya? So bisa tawasulan, benar? Ya Syekhuna Hadi, Syekhuna ya Hadi, Syekhuna ya Alim, atau yang lain, badal-badal lain, kita bisa tahu hadir Syekhuna di situ. Merasakan tidak Syekhuna hadir? Kalau belum bisa, berjamaahlah. Karena jamaah itu rahmat. 40 orang berdoa berjamaah itu derajatnya sama dengan satu aulia. Jadi kalau bilang berjamaah, ya harus berjamaah. Ciri khas orang asyhadaten adalah berjamaah, karena kita juga akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Ngaku ahlus sunnah wal jamaah, nggak seneng berjamaah, gimana? Itu. Kemudian masalah hadir menghadap guru. Sebetulnya itu tergantung dari gurunya. Kalau dulu, ya orang dulu, zaman dulu, kalau tidak ada udzur 100 hari nggak ketemu sama guru itu dianggap putus. Ada yang keras seperti itu tarikat tuh. Kecuali dia sudah mampu secara batiniah, ruhaninya ini sudah ketemu, sudah talqinnya ruhaniah, bimbingannya ruhaniah. Orangnya di Arab, gurunya di sini, tetap berhubungan. Model kayak kita, Sukabumi, Panguragan, nyambung nggak? Ya boro-boro, udah ngaku aja ya. Tapi kita ini kalau bisa diusahakan, kalau bisa setiap Jumat datang ke guru itu. Apa? Tujuannya barokahnya, bukan apa-apanya. Tadi berharap syafaatnya tadi. Kalau nggak bisa, kata Abah Ismail ini, kliwonan jangan tinggal. Kliwonan jangan tinggal. Kalau saking jauhnya di luar negeri, ya sudah,
setidaknya Rajabmu Jablud, Rajabmu Mulut datang. Kalau nggak bisa lagi, kentir we kali yang satu. Artinya apa? Kalau nggak Rajab nggak Mulut, ya sama aja memutuskan diri. Ya masih mending. Berarti kita ada waktu 1 tahun setidaknya. Tetapi kalau santri sejatinya adalah apa? Wah, ya maklum, Sukabumi jauh, Kelibonan, ya datanglah, diusahakan sebisa mungkin. Tujuannya apa? Tabarruk, mencari barokah. Kemudian tanda kita setia kepada tuntunan ini, intinya itu saja. Bisanya dapat apa? Nanti tergantung Anda. Kalau Andanya kosong, akan ada isinya. Kalau Andanya dari sini ada isinya, insya Allah nggak dapat apa-apa. Nih, kasih tahu ini salah satu rahasia. Di sininya Anda kosong, ke sana akan dapat isi. Tapi kalau Anda dari sini ada isinya, biasanya nggak dapat apa-apa. Nah, itu saja, Abi. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan haruslah kalau bisa dipakai sebagai tanda kita ini memang bersungguh-sungguh. Kenapa? Kita itu potongan wasilah mencari perantara kok. Bukan termasuk yang Duh, saya susah ngomongnya. Saya nih terus terang, saya pribadi, ya kalau nggak berupaya untuk hadir bertemu dengan silaturahmi dengan sesama jamaah di satu tempat yang memang sudah ditentukan tadi, ya merasa ada yang kurang. Saya sendiri seperti itu, nggak tahu kalau anda semua. Jadi ada rasa bersalahnya. Makanya kalau nggak sakit ya berangkat. Kecuali sakit, udur yang luar biasa ya susah untuk berangkat. Ya mudah-mudahan masih tetap bisa dipaksa berangkat kan gitu. Intinya di sini sudah ditentukan oleh mursyid. Tepatnya Sukabumi, sekarang Abi Jawa menjadi cabangnya. Kalau nurut sama abang, ya sama mursyid, sering-sering datanglah ke sini ngaji. Kalau Abi Jawa ini pura-pura aja ini datengin saya ke sini nih. Dia udah alim, bapaknya saja nggak paham, tinggal tanya. Ya sering datang tanya. Bahkan saya tadi ngomong, Abi, kasihan Abinya anak orang-orang sini. Setiap bulan berulang kali memberatkan, 3 bulan sekali nggak apa-apa. Tapi orang sininya harus sering datang ke posnya. Jadi ini zawiyah, karena dalam tarekat ini sudah ditunjuk sebagai zawiyah. Salah satu markas Sukabumi di sini. Sampean nurut, insya Allah ada hikmahnya. Nggak nurut tanggung sendiri, kan? Nggak susah sebetulnya sih ngaji tuh. Karena kita berharap syafaat dari Rasulullah. Nggak nyampe ke Rasulullah, ke keluarga Rasulullah, ke guru kita, nggak nyampe lagi ke terus musik penerusnya. Mumpung kita ini masih dekat, ya baru 3 generasi, masih dekat, syaratnya masih bisa dipertanggungjawabkan. Nah kalau yang lain belum tentu, syaratnya sudah berkelok-kelok kan gitu. Jadi ayo saya ajak, ini ungkapan jujur ini. Sebetulnya Abi Jawa ini sayang sama bapak-bapak semua, bapak ibu semua di sini sayang. Kasihan, udah ya mengenal tuntunan ini, kemudian kurang komitmen dan konsisten. Intinya itulah intinya. Kasihan, karena beliau ini sayang sama bapak-bapak ibu-ibu. Supaya apa? Supaya mudah-mudahan kita dipertemukan di dunia dan di akhirat mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.